sukacita buat kita beribadah bersama-sama ya di dalam ibadah yang terakhir di GMS Balikpapan ini. Sepanjang hari saya memberikan satu judul besar di dalam ibadah ini. Judulnya adalah Saat Hati dan Surga Bertemu. Hati kita dan surga, apa yang menjadi perkara-perkara di surga itu bertemu. Dan kita tahu itu semuanya kita bisa bawa di dalam satu kata yang kata itu adalah doa. Ya, doa-doa kita harus bertemu dengan surga. Ibadah kelima saya kasih judul Hidup yang Digerakkan oleh Doa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita menyadari ya hari-hari ini kita tinggal di dunia yang serba cepat. Semuanya serba instan, banyak segala sesuatu yang serba instan. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, berubahnya sangat banyak sekali. Dunia semakin cepat, apa-apa mau instan. Seperti mungkin mie instan yang suka kita makan juga cepat sekali untuk membuatnya. Ya, bukan hanya perubahan yang cepat, tetapi kita tahu bahwa dunia semakin tidak baik-baik saja. Dunia semakin, firman Tuhan berkata dunia itu akan semakin jahat. Di dalam kejahatan itu banyak tekanan yang kita akan jumpai. Kita akan diperhadapkan dengan banyak tantangan. Tantangannya apa aja? Mulai dari kesibukan pekerjaan, kemudian apalagi tuntutan sosial juga, apalagi perubahan zaman, hingga berita-berita yang seringkali membuat kita tuh cemas. Ya. Banyak berita yang hari ini kita terima, respon kita adalah membuat cemas. Aduh gimana ya saya harus mempersiapkannya ya. Nah saudara, terhadap hal-hal tersebut yang seringkali yang kita dapatkan adalah hati kita ini mudah mengalami yang namanya kelelahan. Waktu hati kita menjadi kelelahan, apa yang terjadi? Roh Anda akan kering. Karena sumber dari kehidupan itu adalah dari hati ini. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari sana akan timbul yang namanya kehidupan itu, akan mengalir kehidupan itu. Jadi penting sekali untuk kita itu menjaga hati kita, ya, dari setiap kelelahan yang ada, tekanan yang ada, ya, sehingga kehidupan itu tetap ada dalam kehidupan kita ini. Karena kalau hati kita tidak kita jaga, maka roh kita kering. Kalau roh kita kering, apa yang akan terjadi? Kita akan kehilangan arah tujuan, mau dibawa kemana kehidupan kita ini. Karena roh yang memimpin kita, roh yang menentukan arah kita melangkah. Dengan roh itu kita tahu arah tujuan kehidupan kita. Kita dipimpin oleh roh. Kita memiliki tujuan dalam kehidupan kita ini. Bukan hanya 1-2 hari, tetapi kehidupan yang panjang ini kita perlu dipimpin oleh roh. Ya, karena roh itu yang akan memimpin kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, waktu orang mengalami tekanan, apa yang seringkali dijumpai banyak orang? Apa yang seringkali solusi yang dicari oleh banyak orang? Mulai orang mencari yang namanya konsultasi. Ya, konsultasi untuk keadaan gimana hidupku begitu berat, hidupku kering, kehilangan arah. Orang larinya kepada apa? Konsultasi. Ya, konsultan kehidupan tuh banyak hari ini. Ya, istri saya juga lagi belajar tentang psikologi. Ya, usia segini masih tetap kuliah lagi, luar biasa gitu ya. Saya udah cukup tobat-tobat, enggak ya. Ya. Nah saudara, kemudian orang cari apa lagi? Hiburan. Ya, orang mulai memilih tren kata-kata healing itu mulai beberapa tahun ke belakang ini mulai banyak ya. Mulai cari healing. Karena tekanan kehidupan harapannya adalah bisa merilis yang namanya tekanan hidup itu. Konsultasi kepada yang namanya mungkin psikolog, apakah salah? Ya butuh untuk diarahkan nggak apa-apa. Tapi pastikan psikolog itu adalah psikolog yang takut akan Tuhan. Ya, kemudian cari hiburan juga untuk merilis yang namanya tekanan hidup tadi. Bahkan juga mulai datang kepada mulai masuk kepada dunia teknologi. Ya, mulai segala sesuatu yang bisa merilis yang namanya tekanan itu. Saudara, tapi banyak orang lupa terhadap satu hal yang paling penting. Satu kekuatan abadi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Apa kekuatan itu? Kekuatan itu adalah doa. Pastor Wahyu, saya sudah dengar itu berdoa, tapi saya tidak bisa keluar dari masalah ini. Nah saudara, hati-hati gini. Coba saya lihat ini ya. Saya mencatat seperti ini. Di dalam kita berdoa itu,
banyak orang itu terjebak di dalam yang namanya berpikir bahwa sudah masuk di dalam sudah berdoa, sudah membangun yang namanya hubungan dengan Tuhan, sudah bersekutu dengan Tuhan. Tapi faktanya adalah banyak orang terjebak dengan yang namanya bukan dia berdoa, membangun relasi dengan Tuhan, tetapi dia itu terjebak dengan kegiatan berdoa. Mereka menganggap oke, lipat tangan, tutup mata, kemudian kita berdoa adalah udah berdoa. Nah, di dalam komunikasi kita dengan Tuhan dalam doa ini ada lima level yang harus kita perhatikan dan harus kita aware terhadapnya, sehingga pikiran kita sudah berdoa, ternyata yang doa yang kita naikkan itu adalah doa yang masih di permukaan, bukan doa yang deep. Doa yang dalam, yang menggerakkan hati Tuhan, yang menggetarkan hati Tuhan sehingga tangannya itu bekerja bagi kehidupan kita. Nah saudara, banyak orang itu berdoa hanya sekedar menyapa Tuhan. Just say hello. Ya. Ini level yang pertama, just say hello. Hanya basa-basi. Ya. Doa hanya terjadi sekilas begitu aja, selewatnya begitu aja. Doa hanya formalitas. Doa hanya rutinitas. Doanya seperti apa? Tuhan terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Haleluya, amin. Doa macam apa itu? Kita hanya laporan. Ya. Hubungan yang terbangun di tempat itu adalah hubungan yang terasa jauh dan datar. Hanya kalau dalam sebuah hubungan itu kita hanya berbahasa basi, kesopan santunan. Halo, kalau Anda di tempat ini ya, tadi waktu saya minta untuk Anda menyapa seseorang, pasti Anda levelnya bisa jadi hanya just say hello. Halo, apa kabar? Tuhan memberkati ya. Levelnya seperti itu, kesopanan. Ya. Level yang kedua adalah ketika kita mulai membangun kehidupan doa kita itu ada di dalam sebuah level hanya berbicara tentang fakta, talk about fact. Menyampaikan fakta-fakta. Ya, doa ini mulai isinya apa? Laporan tentang fakta. Tuhan, hari ini saya mau ke gereja, hari ini saya mau kerja Tuhan. Tuhan, hari ini saya sedang sakit. Ya, laporan aja kepada Tuhan terhadap fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, hubungan seperti ini ada batasnya. Kayaknya ada batasnya. Merasa oke, Tuhan perlu tahu keadaanku, aku laporan deh. Aku menyampaikan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupanku. Ada jarak, masih ada jarak. Tidak begitu emosional terjadi di dalamnya. Hanya sekedar Tuhan tahu keadaanku. Ya tentu harapannya adalah ya Tuhan bekerja bagi kehidupanku. Tapi ada jarak di dalamnya. Yang ketiga adalah level di mana komunikasi dalam doa kita itu pada level I think. Ya. Menyampaikan pendapat. Ya, kita menyampaikan pendapat kepada Tuhan. Pendapat kita kepada Tuhan. Mulai muncul tuh komunikasi tentang pemikiran pribadi. Menurut saya Tuhan, ya keputusan ini baik adanya Tuhan. Tuhan harus approve keputusan saya ini Tuhan. Nah, mulai memberikan yang namanya pendapat pada Tuhan. Pendapat kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar laporan, bukan menyapa say hello aja, tetapi mulai menyampaikan pendapat kita kepada Tuhan. Mulai membangun relasi yang lebih personal namun masih cukup aman. Masih ada jarak di dalamnya. Yang keempat adalah bagaimana hubungan yang emosional itu mulai terbangun di dalam doa. Ya. Mulai membangun hubungan emosi. Emosi itu adalah bukan marah-marah ya. Tetapi bagaimana perasaan kita itu kita ungkapkan kepada Tuhan. Doa mulai menjadi mendalam. Anda mulai berkata apa? Tuhan saya sedih, saya kecewa. Tuhan saya takut. Ya, doa mulai menjadi tempat di mana Anda mengungkapkan yang namanya kepedihan dan sukacita terdalam Anda kepada Tuhan. Hubungannya mulai erat. Ya, tetapi level yang kelima ini adalah level yang paling tertinggi. Di dalam kita berkomunikasi, kita berdoa bukan jatuh kepada kegiatan berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan berdoa Tuhan Yesus selamat pagi. Ya, bukan hanya seperti itu, tetapi bagaimana ada kejujuran dan di dalam kejujuran itu diikat dengan yang namanya kasih kepada Kristus di dalam doa. Nah, level ini adalah level di mana Anda mengungkapkan perasaan Anda mengungkapkan situasi Anda mengungkapkan kondisi Anda, tetapi Anda tidak menuntut Tuhan. Tuhan, Engkau tolong saya ya.
Tuhan engkau harus begini dan begitu. Tuhan engkau harus melakukan sesuatu bagi aku. Tuhan engkau yang membela aku. Seakan-akan Tuhan itu apa? Seakan-akan kita itu lebih pintar daripada Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita sehingga kita mengatur Tuhan. Nah, dalam hubungan ini yang terjadi adalah kita jujur kepada Tuhan. Dan dalam kejujuran itu kita membangunnya di dalam kasih kepada Tuhan. Kita membangunnya dengan penuh kasih kepada Kristus. Diikat oleh tali kasih Kristus. Nah, diikat oleh tali kasih Kristus itu ekspresinya adalah apa? Anda bisa berkata, Tuhan, aku dalam kondisi takut. Keadaanku begini, Anda dalam level emosional tadi itu Anda sudah sampaikan keadaannya. Dan Anda berkata, Tuhan, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi dalam kehidupanku. Ibadah yang keempat tadi saya bicara tentang bagaimana seorang Paulus itu ada duri dalam dagingnya. Jawaban dia berdoa 3 kali untuk keluarkan duri dalam daging dari kehidupannya dia. Tapi jawaban Tuhan adalah bukan ya terhadap permohonannya Paulus tadi. Jawaban Tuhan adalah apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Duri dalam dagingku akan tetap dalam hidupmu. Tetapi engkau dimampukan untuk menghadapinya itu. Engkau dapat dimampukan. Karena jawaban doa itu tidak selalu ya. Tuhan punya rencana dan Tuhan punya point of view dari sisinya Tuhan terhadap apa yang menjadi kebutuhan Anda. Dari posisinya kita selalu Tuhan, ya Tuhan. Doaku ini jawabannya ya Tuhan. Saudara, seperti seorang ayah ketika anaknya masih balita, anaknya masih kecil. Anak itu melihat pisau yang tajam, mengkilat. Aduh keren banget pisau itu ya. Terus dia minta ngomong kepada papanya, Pak aku minta dong pisau kasih ke aku. Jawaban dari papa yang benar-benar mengasihi anaknya adalah apa? Tidak tentunya. Sama, karena apa? Tujuannya bukan dia menolak anak itu, bukan ayahnya tidak peduli kepada anak itu, tetapi papanya itu sangat mengasihi anaknya. Karena kalau pisau itu dikasih, bahaya buat anaknya. Bagus ya pisau ini, kayaknya keren ya. Coba kalau aku taruh di sini, ya jadi sashimi nanti itu. Ya. Terlalu bahaya. Kata tidak itu artinya apa? Orang tuanya mengasihi anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Dan dalam jawaban doa seringkali Tuhan tidak berkata ya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Bukan Tuhan tidak mempedulikan Anda. Izinkan segala sesuatu dalam kehidupanmu itu sekalipun itu adalah duri dalam daging. Kalau itu bukan karena dosa. Anda tetap tinggal dalam koridor kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan Anda. Sekalipun duri dalam daging itu ada dalam kehidupanmu. Biarkan kau berkata Tuhan jadilah kehendakmu dalam kehidupanku. Karena lewat duri dalam daging itu Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan ditinggikan namanya lewat kehidupan Anda dan saya. Nah saudara, ya doa yang seperti ini jujur dan penuh kasih, doa yang aman dengan Tuhan, tidak curiga dengan Tuhan, itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita datang kepada seseorang ya, kita tahu orang itu punya kapasitas untuk menolong kita, tapi kita curiga dengan dia. Kira-kira setiap pertolongan yang diberikan dalam kehidupannya, pertolongan yang diberikan orang tersebut dalam kehidupan kita, kira-kira kita bisa melihatnya itu sebagai pertolongan yang tulus, pertolongan yang baik bagi kehidupan kita, atau kita penuh kecurigaan, oh kok dia cuma kasih ini ya, jangan-jangan dia ini memang sengaja tidak tulus untuk memberinya, sengaja untuk menjagal ya. Menjegal, makanya kayaknya ada something yang wrong itu. Kalau menjagal itu ya motong gitu ya. Menjegal. Ya. Untuk sesuatu yang baik itu terjadi dalam kehidupanmu. Kita penuh dengan curiga. Orang curiga itu hidupnya gak aman. Orang curiga itu hidupnya gak damai. Apalagi Anda curiga dengan Tuhan terhadap jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda hari ini. Karena tidak sesuai dengan keinginanmu. Tapi jadilah aman dengan Tuhan. Nah, level yang keempat dan kelima ini pastikan Anda bangun dalam kehidupan Anda. Komunikasi dengan Tuhan. Level emosional Anda mengungkapkan isi hati Anda. Tapi bukan hanya emosional, tetapi ikat itu semuanya dengan kasih Kristus. Yaitu apa? Tak curiga dengan Tuhan. Sekalipun ada duri dalam dagingmu. Tapi engkau aman dengan Tuhan. Nah saudara,
Ya, kekuatan abadi itu adalah doa. Doa itu bukan sekedar rutinitas atau pengulangan kata, melainkan ini adalah kehidupan yang kita bangun di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Saudara, doa itu, kalau kita tahu bahwa doa itu adalah kehidupan yang kita bangun, relasi yang kita bangun dengan Tuhan, artinya apa? Apakah doa bisa kita lakukan Senin Kemis? Tidak bisa. Bayangkan doa itu seperti nafas kehidupan Anda. Kalau nafas di kehidupan Anda, Tuhan umumkan, nafas kehidupan hanya dibuka di hari Senin dan di hari Kamis. Kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Semuanya apa? FLC akan rame. Karena apa? Pelayanan. Ya. Nggak bisa kita hidup, kita akan mati. Demikian juga dengan doa, kalau kita tahu itu adalah nafas kehidupan. Doa adalah penggerak kita. Doa adalah tempat di mana kita membangun pondasi kehidupan kita yang kuat. Sehingga setiap tantangan apapun boleh datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau pondasi kehidupan kita itu kuat di atas dasar doa yang kita bangun di hadapan Tuhan dengan aman, Anda akan kuat. Kenapa? Musim berubah. Semuanya serba instan. Semuanya serba cepat. Tekanan semakin banyak. Mau kurus? Ada caranya supaya instan. Gimana Bu Helen? Enggak ya? Enggak ya? Just kidding. Nah saudara, sekali lagi yang menghubungkan kita langsung dengan sumber kekuatan sejati itu adalah nafas hidup tadi itu, yaitu doa. Ya, nah saudara coba kita lihat ya. Ada satu teladan bagaimana kehidupan doa itu menjadi sangat krusial dalam kehidupan orang percaya. Sehingga doa ini bukan hanya menjadi sebuah topping ya, sebuah tambahan, sebuah bonus tambahan dalam kehidupan kita. Tapi doa ini adalah sesuatu yang sangat krusial dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke 23 sampai 31. Ya, backgroundnya adalah bagaimana setelah Petrus dan Yohanes itu dilepaskan dari setiap hukuman yang mereka terima karena mereka memberitakan tentang Kristus. Mereka mengajarkan tentang Yesus di dalam pelayanan mereka. Nah, muncullah di ayat yang ke 23 sampai dengan ayat yang ke 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi." Ayat 28 perhatikan, ngapain mereka? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ya, dan berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, saudara, kita tahu bagaimana jemaat mula-mula ini mereka menghadapi ancaman nyata. Terhadap ancaman nyata yang mereka hadapi, dan ini masih terjadi loh dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ancaman nyata itu sangat-sangat nyata terjadi dalam kehidupan kita. Tentang iman percaya kita, tentang panggilan yang Tuhan minta untuk kita ada di dalamnya, untuk kita pergi menginjil, untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ancaman itu masih nyata sampai hari ini. Nah, bagaimana cara mereka bisa menghadapi yang namanya situasi ancaman nyata itu dalam kehidupan mereka? Tidak dengan panik, atau mereka menjadi kompromi, ya udah dah,
Kita kompromi ikutin aja perintah yang diperintahkan oleh penguasa ya. Untuk kita itu tidak memberitakan Injil, tidak mengerjakan apa yang menjadi panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi apa yang mereka lakukan indah sekali. Ayat 31, dan ketika mereka sedang apa? Berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka tidak panik, mereka tidak kompromi, tetapi mereka ya dengan kesadaran mereka, dengan mereka menyadari bahwa hal yang paling penting yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan adalah apa? Kekuatan doa bersama. Ya. Saudara, waktu mereka mendapatkan yang namanya kondisi-kondisi tertekan, ancaman demi ancaman, hari ini pun juga Anda bisa, mungkin ancaman yang dihadapi oleh jemaat mula-mula tadi jelas ancaman untuk kehidupan mereka, nyawa mereka. Tapi hari ini ancaman yang bisa Anda dapatkan adalah ancaman di mana kesulitan kehidupan, tekanan-tekanan hidup, kehidupan, hubungan yang rusak, keadaan-keadaan yang sulit bagi kehidupanmu, pekerjaan yang tak kunjung baik adanya, itu menjadi ancaman bagi kehidupanmu. Sehingga Anda mulai kompromi, ya udahlah. Aku lebih fokus kepada pekerjaanku daripada kepada doaku. Aku fokus untuk membangun yang namanya relasi daripada doa. Karena dalam kepanikan, tekanan yang Anda hadapi, Anda mulai meninggalkan yang namanya kekuatan yang harusnya itu tetap tinggal dalam kehidupan Anda. Karena itu adalah sumber kehidupan bagi Anda. Relasi yang Anda bangun dengan Tuhan, yaitu apa? Doa. Waktu Anda mengalami tekanan, waktu Anda mengalami ancaman dalam kehidupan Anda, bukan Anda, ini adalah waktunya untuk meninggalkan doa, tetapi justru menguatkan kehidupan doa Anda. Bisa jadi hari ini, kenapa Anda semakin rapuh hidupnya? Kenapa Anda hari ini menjadi orang yang lebih gampang untuk merasa kosong, merasa kering kehidupan Anda? Bisa jadi kehidupan Anda, kehidupan doa Anda keropos juga. Kehidupan doa Anda mulai mengalami yang apa? Senin Kamis tadi, kehidupan doa, Senin Kamis masih baik lah ya. Walaupun tidak terlalu amat baik. Karena doa itu harus setiap hari. Tapi Senin Kamis oke lah. Jangan sampai hanya doa Anda apa? Setahun sekali waktu Natal. Saudara, waktu Anda sedang mengalami tantangan, tekanan dalam kehidupan Anda hari-hari ini, itu waktunya untuk Anda menguatkan kehidupan doa Anda. Saudara, waktu kita ini ingin membangun relasi yang otentik, ya, dengan seseorang di dalam dunia ini aja. Waktu Anda mau membangun sebuah hubungan atau relasi yang sangat otentik dengan seseorang, saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda akan jarang-jarang untuk menghubungi dia? Apakah Anda jarang-jarang untuk dengan sengaja tanya kabarnya? Kalau kita mau bangun hubungan, sebuah relasi dengan seseorang di dalam dunia ini aja, Anda rela pagi hari mulai tahu nih apa menjadi kesukaannya dia. Oh, dia suka lari pagi. Oh, dia suka bersepeda. Oh, dia suka makan pagi di tempat makan tentunya. Bukan tempat sepeda ya. Ya. Oh, dia suka lakukan gitu. Anda dengan sengaja, walaupun itu bukan menjadi pola kehidupan Anda. Anda dengan rela bangun pagi-pagi ke tempat di mana dia berada. Bangun pagi-pagi untuk yang dulu gak suka sepeda, gak suka lari. Anda paksakan diri Anda untuk suka sepeda dan suka lari untuk membangun sebuah relasi yang otentik dengan seseorang. Anda lakukan, dunia aja lakukan itu. Apalagi kita dengan Tuhan. Untuk kita memiliki sebuah hubungan, ya, relasi yang otentik dengan Tuhan. Ya, di tengah-tengah dunia yang terus menggerus yang namanya energi kita ini, kita lelah tinggal di dalam dunia ini, kita perlu membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Yang bagian paling mendasar dalam kehidupan kita adalah apa? Memiliki doa pribadi. Coba kita lihat, kita mau belajar dari kehidupan Yesus. Ya, doa pribadi itu berbicara tentang apa? Tahukah Anda seperti handphone Anda, gadget Anda? Doa pribadi itu seperti charger rohani
yang sejati, yang bisa mengisi daya gadget Anda. Beda kalau Anda pakai power bank ya, tapi dengan yang namanya charge yang langsung kepada sumbernya. Pasti Anda akan lebih cepat untuk mengisi dayanya dan lebih tahan lama untuk mengisi dayanya tersebut. Nah, kita mau lihat ya, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus demonstrasikan di dalam kehidupan Yesus, membangun kehidupan doa pribadi. Yesus juga punya doa pribadi loh. Ya. Saudara, meski Yesus sibuk melayani banyak orang, benar-benar sibuk sekali. Kalau kita buka schedule-nya Yesus, habis di sini, pindah ke kota ini, pindah ke tempat ini, pelayanan lagi. Ya, Yesus itu punya fisik yang luar biasa sekali, sehat luar biasa sekali, melayani dengan begitu luar biasa sekali. Tetapi Yesus itu di dalam pelayanannya, dalam setiap pelayanannya, dia selalu mengambil waktu khusus berdoa. Markus 1 ayat ke-35 berkata apa? Markus 1 ayat ke-35. Dikatakan apa? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Kongko-kongko di sana, bukan. Sarapan di sana, bukan. Tetapi dikatakan apa? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus lakukan gaya hidup ini. Selalu mengambil waktu khusus berdoa. Nah, ibadah yang kedua ya. Baru 4 ibadah lewat, sudah lupa semuanya ya. Banyaknya saya. Oh, ibadah pertama tentang Daniel. Anda tahu Daniel itu bagaimana di tengah-tengah kesibukannya dia, di tengah-tengah tekanan kehidupan dia. Kalau Anda baca Daniel pasal pertama, Anda akan menemukan bagaimana Daniel itu melatih dirinya. Bagaimana Daniel itu membangun kehidupan doanya itu sejak dari dia muda. Nanti di pasal 6 ketika ada tantangan, ketika ada para pembesar-pembesar yang lainnya, pejabat-pejabat lainnya iri terhadap pencapaian didapatkan oleh Daniel. Daniel mendapatkan sebuah keadaan di mana dia tertekan. Dia karena kebiasaannya dia berdoa, karena kebiasaan ibadahnya dia dimasukkan ke dalam gua apa? Singa. Ya. Kita bisa melihat nanti kehidupan Daniel. Bahkan Daniel di tengah-tengah yang namanya tekanan kehidupannya dia memperkuat doanya di tengah-tengah ancaman yang dia dapatkan. Saudara, dua teladan ini, dua contoh ini, bagaimana kehidupan doa pribadi itu harus kita bangun dengan sengaja. Ya, jemaat mula-mula mereka dikenal memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa secara pribadi. Mereka lakukan itu bukan karena terpaksa, tetapi sadar akan kebutuhan untuk mengisi kehidupan mereka, mengisi roh mereka. Mereka nggak pernah mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka sangat bergantung kepada Roh Kudus. Lewat apa? Lewat doa. Mereka datang, mereka izinkan untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka izinkan untuk ruang pemulihan itu terjadi bagi kehidupan mereka. Mereka izinkan ada ruang di mana mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka berdoa. Jemaat mula-mula itu. Bandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Bukan di sini, di kutub utara gitu ya. Saudara, kalau pagi-pagi Anda akan lomba dengan apa? Anda akan lebih cepat mendapatkan Alkitab atau Anda akan lebih cepat untuk pegang handphone Anda? Yang pegang handphone katakan, ya, puji Tuhan Anda jujur. Jadi tidak ada dusta di tengah-tengah rumah Tuhan ini ya. Jangan buat dosa lagi dalam rumah Tuhan dengan kejujuran Anda. Anda yang cepat-cepat mengambil Alkitab katakan, nah, sebalik sedikit. Bagus sih jujur, tapi ngenes. Ya, ini PR. Tolong sampaikan, orang lebih suka pegang apa? Handphone. Daripada Alkitab. Pastor Wahyu, saya ambil handphone untuk baca Alkitab kok. Itu alasan. Anda kan scroll dulu apa berita apa hari ini yang terjadi. Ya. Kita lebih cepat cari handphone kita itu lebih cepat kita cari di pagi hari daripada kita cari Alkitab. Saudara, jangan Anda sampai lupa bahwa apa? Tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, rohani kita ini akan mengalami yang namanya low bed. Kalau orang low bed tidak berfungsi segala sesuatu,
tools yang ada dalam kehidupan kita, fungsi untuk kemaksimalan daripada yang namanya gadget ini tidak akan berfungsi dengan maksimal. Dan akhirnya apa? Kita mulai goyah. Ya. Karena tidak terhubung dengan yang namanya sumber kehidupan itu. Untuk itu bangun kehidupan doa pribadi Anda. Ya gimana caranya? Tentukan waktu khusus setiap hari untuk apa? Doa pribadi. Tidak hanya ketika waktu sisa. Tetapi Anda meluangkan waktu, Anda sediakan waktu Anda. Saudara, satu hari itu 24 jam loh. Anda siapkan satu hari, 1 jam aja. Dari 24 jam itu kira-kira Anda rugi nggak? Kalau orang bisnis ya, kalau orang bisnis nggak boleh. Time is money, enggak ya. Nah saudara, 24 jam kasih 1 jam aja. Menyediakan waktu 1 jam itu aja. Kira-kira menguras 24 jam Anda apa enggak? Enggak saudara. Masih ada 23 jam untuk Anda berkarya. Masih ada 23 jam untuk Anda melihat tangan Tuhan bekerja bagi kehidupan Anda. Ya. Saudara, jangan memberikan waktu sisa. Karena apa? Selalu manusia itu, waktu sisa itu seringkali tak ada sisanya. Selalu Anda isinya apa? Scroll handphone. Ya, udah nguap, udah capek. Tuhan Yesus, aku mau tidur. Engkau tahu apa yang terjadi dengan hidupku hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anda hanya itu apa? Doa, just say hello. Ya, Anda laporan saja. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan pondasi yang kokoh dalam kehidupan kita. Kalau kita membangun kehidupan doa kita, just say hello. Anda kalau di tempat ini ya, just say hello kepada seseorang yang baru Anda kenal, itu hanya sekedar apa? Etika, kesopanan. Tapi Anda tahu nggak kehidupannya dia? Enggak. Anda tahu apa yang menjadi bebannya dia? Enggak. Ya seperti itu, Anda hanya just hello kepada Tuhan. Tidak mengizinkan Tuhan beracara bagi kehidupanmu. Tidak mengizinkan Tuhan untuk mengkoreksi kehidupanmu. Ya. Meluangkan waktu, menyediakan waktu, bukan hanya memberi sisa waktu Anda. Doa itu bukan hanya sekedar meminta, tetapi kesempatan mendengar suara Tuhan. Untuk itu harus disiapkan waktu. Gak bisa hanya, Tuhan Yesus aku mau makan, haleluya amin. Kapan Tuhan bicara? Tuhan aku mau tidur, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhanku, haleluya amin. Kapan Tuhan mau bicara? Ya, bukan hanya meminta, tetapi kesempatan mendengar suara Tuhan, mencurahkan isi hati dan melatih apa? Kejujuran rohani kita. Untuk itu masuk kepada level yang kelima tadi, jujur dan diikat oleh kasih Kristus. Gak mungkin kita itu bisa membangun kehidupan doa kalau kita itu lewat begitu aja. Karena apa? Banyak orang terjebak dengan aktivitas doa. Lipat tangan, tutup mata dan lewat begitu saja. Ya, saudara, tahukah Anda bahwa doa pribadi itu berbicara tentang bagaimana kita sedang membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan itu terbangun di dalamnya. Ya. Saudara, kalau orang yang jarang ketemu, gak mungkin dia itu bisa memiliki sebuah relasi yang baik. Atau dia memperkenalkan seseorang itu sebagai relasinya kalau orang jarang ketemu. Kalau orang jarang untuk menggali, mencari tahu siapa dia gak bisa berkata ini relasi saya. Tapi ketika dia tahu, dia bisa memperkenalkan ini relasi saya. Anda akan dengan yakin untuk memperkenalkan dia sebagai relasi Anda karena Anda tahu siapa dia. Nah, doa pribadi itu Anda membangun hubungan relasimu dengan Tuhan. Ya. Saudara, jangan sampai berhenti kepada membangun doa pribadi aja, membangun relasi saja. Nah, banyak kesalahan terbesar orang percaya bukan semata-mata kehilangan waktu dengan Tuhan, tetapi ketika doa itu hanya berhenti kepada kebutuhan pribadi. Saudara, jemaat mula-mula itu tahu setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, panggilan mereka tadi apa? Mereka dikatakan lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka katakan Tuhan tolong aku, berikan keberanian kepadaku, berikan kekuatan kepadaku terhadap tantangan yang aku hadapi. Mereka berdoa membangun relasi dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Tapi mereka setelah mendapatkan itu tak berhenti di situ. Langkah kedua adalah apa? Yang mereka bangun adalah bagaimana
jemaat mula-mula ini mereka menyadari bahwa panggilan mereka itu bukan hanya diberkati, tetapi mereka itu menjadi saluran berkat, bukan hanya penampungan, ya, bukan hanya sebagai orang yang menampung kekuatan Tuhan, melainkan penyalur daripada kekuatan Tuhan itu. Urapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka itu bukan hanya ditampung, tetapi disalurkan. Salah satunya adalah ketika Anda tahu Tuhan sudah bekerja bagi kehidupan Anda, jangan enggan untuk mendaftarkan diri Anda kepada Servolution yang hari ini hari terakhir, benar ya. Pastikan Anda terlibat di dalamnya. Karena panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan hanya untuk menampung, tapi menyalurkan. Panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan hanya untuk kita dilayani, tapi melayani. Bukan hanya Tuhan untuk memberkati kita, bukan hanya Tuhan untuk menjawab doa kita saja, kepada aku saja, tetapi untuk kita menjadi saluran juga bagi orang-orang yang perlu mengalami kasih Kristus. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menikmati relasi pribadi dengannya. Ada satu dimensi yang lebih luas dalam panggilan kita, yaitu apa? Dipanggil menjadi saluran berkat bagi orang lain di sekitar kita. Kita dikuatkan ya secara pribadi lewat doa, ya. Dan Tuhan menggerakkan hati kita untuk peduli kepada orang lain dengan berdiri di celah antara orang lain dengan Tuhan. Inilah yang kita kenal sebagai apa? Standing in the gap. Panggilan Tuhan kita berdiri di celah antara orang lain dengan Tuhan. Waktu saya merenungkan hal ini, Tuhan, betapa mulianya kepercayaan panggilan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. We are standing in the gap. Kami berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dan manusia. Betapa kuatnya kita itu. Karena ada Roh Kudus yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Untuk itu sesuatu yang kuat, sesuatu yang powerful itu jangan disia-siakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Anda akan mengalami apa? Obesitas rohani untuk dirimu sendiri. Karena ada sesuatu kekuatan di dalam dirimu yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Dan terhadap hal itu Tuhan memanggil untuk bukan menjadi penampung tetapi menyalurkan. Standing in the gap, berdoa bagi orang lain. Nah, berdoa bagi orang lain ini kita kenal sebagai apa? Pendoa syafaat. Ya. Doa syafaat. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 dan 4, Anda bisa baca nanti. Bagaimana mereka tuh bertekun di dalam doa. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi mendoakan sesama. Doakan pemimpin. Ya. Doakan bahkan orang-orang yang masih memusuhi Anda. Saudara, mereka mendoakan itu juga, orang-orang yang menekan mereka, orang-orang yang tidak berpihak kepada mereka, mereka doakan semuanya. Bahkan mereka mendoakan untuk setiap orang itu tidak mengalami kekurangan. Ekspresinya adalah mereka, kalau kehidupan jemaat mula-mula nanti Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 pasal 40-an, 44 sampai 47 Anda temukan bagaimana ya demonstrasi yang mereka tunjukkan ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan mereka. Mereka itu melayani satu dengan yang lainnya. Untuk itu sekali lagi, kalau ada kesempatan di dalam gereja ini untuk Anda melayani, jangan sia-siakan. Karena itu adalah panggilan Tuhan, bukan agenda gereja. Itu adalah panggilan Tuhan yang Tuhan mau temukan dalam kehidupan Anda. Jangan hanya kita enjoy dilayani. Seneng ya lihat WL-nya, itu 5 kali loh pelayanan. Ya, tapi suaranya gak pernah habis-habis. Ada kekuatan yang besar yang ada dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan itu tinggal dalam kehidupan mereka. Untuk mereka yang melayani. Dan mereka pakai untuk melayani. Nah, mereka saling berbagi peduli dengan sesama. Mendoakan dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menekankan pentingnya yang namanya doa syafaat. Kita diminta untuk berdoa bagi semua orang, keluarga, pemimpin, dan bangsa kita. 1 Timotius 2 ayat 1 dikatakan apa? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita tetap hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Oh, kuncinya di sini. Kalau Anda pengen mengalami kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan Anda, di mana Anda ditempatkan, di mana Anda diutus, di mana Anda hari ini berada, ternyata doa syafaat itu menjadi kuncinya.
Untuk Anda harus berdoa buat orang lain. Dengan jelas dikatakan apa? Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja. Untuk pemimpin Anda. Untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Untuk semua pembesar. Supaya apa? Anda dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kalau kita jarang untuk berdoa syafaat. Bagaimana untuk kita bisa mengalami yang namanya hidup tenang di tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Saudara, Roma 8 ayat 26 berkata apa? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana kita sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Banyak orang berkata, aduh kalau saya berdoa itu saya bingung bagaimana doanya ya. Roh Kudus yang menolong kita untuk bersyafaat, berdoa. Ya, untuk apa yang perlu kita doakan. Untuk sesuatu yang kita boleh doakan. Asal ini kuncinya. Anda mau, Anda rindu, Anda menginginkannya. Tuhan, Allah kita adalah Tuhan yang menyediakan. Kita mengenal Dia sebagai Allah, Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam doa-doa pun juga Tuhan yang mendorong kita, Tuhan yang mengguide kita untuk doa-doa apa yang perlu kita naikkan, ya. Saudara, coba bayangkan dengan zaman sekarang. Banyak orang terjebak dengan yang namanya rutinitas, sibuk kegiatan, namun lupa menjadi perantara, menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Tidak ada waktu, aduh ayo berdoa. By the way, doa syafaat itu tidak harus menjadi pendoa. Setiap kita panggilannya adalah orang yang akan berdoa menjadi pendoa syafaat. Tapi kalau orang-orang yang di departemen doa di tempat ini, mereka mengkhususkan diri mereka untuk berdiri ya bagi gereja ini. Yang mereka menjaga supaya api doa itu tetap terus menyala di tempat ini. Tapi kita semuanya panggilannya adalah melayani lewat apa? Doa. Doa syafaat. Anda berkata, aduh gimana ya bisa melayani orang, ikut di Servolution ya. Waktuku habis, ya benar memang waktu Anda habis. Doa syafaat aja yang tidak perlu untuk Anda keluar rumah atau Anda pergi dari satu tempat untuk Anda latihan, untuk Anda preparing, susah untuk Anda lakukan. Ini kita latih. Doa syafaat menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana caranya? Gini caranya. Pulang dari tempat ini, karena panggilan doa syafaat, menjadi pendoa syafaat itu adalah panggilan buat setiap orang. Buat Anda, kita semua di tempat ini. Caranya bagaimana? Supaya Anda mengerjakan, melakukan, membangun kehidupan doa Anda. Dengan sengaja Anda melatih kehidupan doa Anda menjadi pendoa syafaat. Mulai dengan satu daftar. Ya, daftar apa? Daftar nama untuk didoakan setiap hari. Gampang kok. Anda tahu kan nama pemimpin apa Anda siapa di sini? Pemimpin kota Anda siapa, pemimpin CG Anda siapa, pemimpin pekerjaan Anda siapa, doakan. Tapi doanya jangan gini ya, Tuhan aku berdoa syafaat buat pemimpinku supaya dia cepat mati Tuhan karena kejam. Jangan. Saya sudah berdoa syafaat tapi doanya sesuatu yang Anda menjadi hakim atas hidup seseorang. Doakan dia sekalipun ketemu dengan pemimpin yang benar-benar tangan besi. Anda berdoa supaya tangannya menjadi tangan yang apa? Lembut, bukan dengan tangan yang besi. Mampukan untuk Anda bisa kuat dengan kepemimpinannya dia. Daftar itu gampang, ya. Buat susunan daftar untuk Anda mendoakan seseorang, ya. Kemudian apa? Terlibatlah di dalam kelompok-kelompok yang berdoa. Nah, kita punya satu nama, namanya Connect Group. Di dalam Connect Group kita juga berdoa syafaat di dalamnya, terlibat dengan sengaja di dalamnya. Itu akan melatih Anda, men-trigger Anda, menjadi bahan bakar Anda untuk Anda memiliki karakter, untuk Anda memiliki culture, ya, culture sebagai pendoa syafaat. Kalau kita tidak dengan sengaja memberikan diri kita terlibat dalam komunitas atau kelompok yang di dalamnya kita dilatih untuk berdoa, susah untuk Anda tetap konsisten di dalamnya. Saudara, penting untuk kita tinggal menjadi pendoa syafaat. Namun sekali lagi kekuatan doa itu tidak hanya berhenti pada ruang pribadi saja atau kelompok kecil kita. Ya, kita lihat bagaimana jemaat mula-mula itu mengalami terobosan, mengalami mujizat saat mereka berdoa bersama-sama. Kita baca tadi bagaimana waktu mereka berdoa bersama-sama,
yang terjadi adalah apa? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ya, ternyata ya ada satu doa lagi yang perlu untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Doa pribadi, kemudian menjadi pendoa syafaat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita itu membangun kehidupan doa korporat. Ya, doa secara bersama-sama di dalam satu tempat, dalam satu suara. Inilah doa, dimensi doa korporat, bagaimana kita mau menarik hadirat Tuhan, mengizinkan kuasa Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan itu bekerja di dalam kelompok orang besar, dalam komunitas. Ya, Tuhan bekerja di tengah-tengah permohonan doa, seruan doa ketika ada komunitas di dalamnya. Nah, doa korporat ini menjadi sesuatu yang penting bagi setiap kehidupan kita semua di tempat ini. Saudara, jemaat mula-mula sekali lagi sudah menunjukkan ya bagaimana mereka itu menghidupi yang namanya doa korporat itu. Mereka kumpul bersama di satu tempat. Bukan hanya makan-makan, bukan hanya kia-kia di sana, enggak. Bukan hanya mereka hanya kongko-kongko di sana, enggak. Tapi mereka berdoa di sana. Dan mereka mengalami sukacita, mereka mendapatkan kekuatan di sana. Ya. Nah, saudara, pastikan Anda tidak melihat doa itu hanya sekedar bonus atau tambahan. Pastikan Anda melihat doa itu sebagai pondasi dalam kehidupan Anda untuk Anda tetap kokoh dimanapun Anda berada. Nah, 3 hal ini yang perlu untuk Anda bangun. Nah, sebelum 3 hal coba perhatikan ya. Ada satu tabel yang saya coba buat kita semuanya. Posisi kita tuh di mana? Kalau hari ini kita melihat posisi kita kepada sesuatu yang kita tahu itu saya banget. Dan Anda tahu itu adalah tempat yang salah, berpindahlah. Ambillah sebuah keputusan untuk Anda berpindah. Nah, jemaat mula-mula versus tantangan zaman ini. Ya, tantangan zaman ini bisa bicara juga tentang gereja saat ini. Jemaat mula-mula kita tahu karakter mereka adalah hidup bersama, berbagi, dan mereka itu penuh dengan empati, perhatian satu dengan yang lainnya. Tapi hari ini kita menyadari, mungkin Anda juga tahu, Anda dalam posisi ini, bagaimana tantangan zaman ini cenderung individual. Aku, dan aku. Doakan aku, perhatikan aku, sukai aku, ya, serba aku. Yang kedua, jemaat mula-mula itu kalau kita lihat bagaimana karakteristik mereka di dalam Kisah Para Rasul. Doa itu menjadi nafas kehidupan mereka. Mereka suka berdoa, mereka kumpul di mana mereka berdoa. Tetapi di dalam zaman sekarang ini, tantangan zaman ini, doa sering menjadi rutinitas atau formalitas sebagai orang Kristen. Kadang-kadang guyonan gini, kita kan masih Kristen, berdoa dulu loh sebelum makan. Kristen macam apa itu? Doa dianggap sebagai hanya formalitas aja, rutinitas aja. Itulah fakta yang ada. Tapi jemaat mula-mula doa menjadi nafas hidup. Yang ketiga, mereka itu jemaat mula-mula setia dalam pengajaran, setia dalam syafaat. Ya. Tetapi zaman sekarang mudah bosan, pilih-pilih firman. Firmannya ini berat, firmannya ini tidak menyenangkan, firmannya ini kayaknya berat buat aku, tidak menguntungkan. Bocuan ini firmannya. Ya. Sehingga skip. Tapi ketika firmannya, Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Itu kita katakan, ini bagus, ini buat aku, ini firmannya buat aku. Mulai pilih-pilih. Tetapi terhadap yang namanya jemaat mula-mula, mereka setia dalam pengajaran, apapun yang diajarkan kepada mereka, mereka lakukan. Jemaat mula-mula mereka komitmen doa bersama. Kita tahu bagaimana mereka kumpul bersama-sama. Zaman sekarang gampang absen di komunitas. Saya jelaskan lagi lebih jelasnya apa ya. Gampang absen di CG. Aduh saya sibuk, nanti ya saya skip. CG kan masih ada minggu depan ya. Iya kalau Anda masih diberikan kehidupan minggu depan. Ya. Tapi itulah faktanya. Gampang absen dalam komunitas. Jemaat mula-mula prinsip mereka harus menjadi berkat. Ya. Tantangan zaman sekarang. Mudah apatis. Hanya menjadi apa?
konsumsi ibadah mereka itu. Menjadi konsumen dalam ibadah yang ada. Kalau konsumen itu apa? Masa bodoh, tidak ada ikatan di dalamnya, tidak ada yang namanya komitmen di dalamnya. Ya. Jemaat mula-mula mereka bisa melihat bagaimana kuasa itu nyata dalam pertumbuhan. Ya, tantangan zaman sekarang kenapa kita lihat yang namanya pertumbuhan rohani itu menjadi lambat dan suram, karena itu memang faktanya. Karena yang di atas tak pernah dikerjakan. Ya. Sehingga yang di bawah ini menjadi hasilnya bagaimana apa? Pertumbuhan rohani menjadi lambat dan suram. Bahasa kerennya adalah apa? Orang sering mengalami kekeringan rohani. Aku kering rohani, kok kayaknya sesuatu kosong dalam kehidupanku. Kalau Anda pengen hidup Anda itu, roh Anda itu dipenuhi, roh Anda itu mengalami kehidupan, kerjakan tuh. Dari 1 sampai dengan tuh, wa, ga, pat, ma, kelima. Jemaat mula-mula Anda kerjakan itu, maka roh Anda akan hidup kembali. Ya, roh Anda akan menjadi hidup kembali, dan Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa melihat ya rencana Tuhan itu lebih besar, menjadi prioritas daripada apapun. Saudara, 3 pelajaran hidup Anda bawa pulang ini. Yang pertama, bangun kehidupan doa pribadi Anda, karena doa pribadi menjaga relasi Anda dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, bangun kehidupan doa syafaat, karena doa syafaat membuat hidup kita itu berarti bagi orang lain, karena itu panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita adalah apa? Kita rindu untuk hidup kita itu berarti buat orang lain. Itu panggilan yang tidak bisa kita pungkiri. Kita itu ada satu sisi, kenapa kita, aku tuh kok maunya untuk memperhatikan orang lain ya. Aku tuh mau untuk hidup itu berarti buat orang lain lah. Itu memang Tuhan sudah letakkan hal itu dalam kehidupan kita. Karena panggilan itu memang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Dan yang ketiga, bangun yang namanya doa korporat. Doa korporat itu berbicara tentang apa? Mengundang lawatan Tuhan bagi gereja dan komunitasnya. Kalau Anda rindu untuk lawatan Tuhan terjadi, bangun yang namanya doa korporat itu. Dan dari tempat itu, mujizat besar seperti jemaat mula-mula terima, Anda juga akan terima. Untuk itu, jangan sering absen di dalam komunitas yang ada. Jangan sering absen di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Karena di tempat itu ketika doa korporat dinaikkan, ada kuasa Tuhan bekerja melawat hidupmu dan berperkara dalam kehidupanmu. Saudara, bangun kehidupan doa ini dan jadikan hidupmu sebagai pribadi yang menggerakkan tangan Allah untuk mengubah hati, situasi, bahkan bangsa lewat doa-doa Anda. Berapa banyak yang rindu untuk Anda bisa menggerakkan tangan Tuhan, menggetarkan hati Tuhan. Caranya satu, bangun kehidupan doa Anda. Doa pribadi, doa syafaat, dan doa korporat. Boleh gak di-korting salah satunya? Nehi. Ya, semuanya harus paket lengkap. Karena Tuhan mau memberikan kepada Anda dengan lengkap. Dengan ajaib Tuhan akan bekerja bagi kehidupan Anda. Bangun kehidupan doa ini sebagai pondasi hidup Anda. Sejak hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita.